Ya, jadi bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila kemarin, yang beredar video tentang pidato kepresidenan itu yang mendukung usaha anak muda, generasi muda dalam memberantas korupsi. Saya sudah berjuang ini dari bulan Desember, jauh sebelum pidato kenegaraan Pak Prabowo di Gedung Pancasila kemarin. Jadi saya di sini menagih janji Bapak Prabowo Subianto, karena ini masalah cukup serius dan ini ada dugaan kuat dari informasi dan bukti dan saksi yang baru saya dapatkan per hari kemarin. Itu ada saksi baru, beliau juga staf ahli dari anggota DPD yang lain, itu ingin membantu saya untuk memberi kesaksian sekaligus bukti terkait pemilihan wakil MPR kemarin, wakil ketua MPR. Jadi ada informasi baru yang saya dapatkan, selain $10.000 Singapura itu yang diberikan oleh yang ikut dalam pemilihan kemarin, yang terpilih itu ya ada sejumlah $100.000 Singapura yang diberikan kepada wakil yang mengikuti konsultasi wakil ketua MPR pada putaran pertama. Pada putaran pertama itu kan ada beberapa pasang calon. Jadi anggota biasa itu dapatnya $10.000 Singapura. Dan yang punya suara konstituen dari putaran pertama itu masing-masing dari mereka mendapat $100.000 Singapura atau senilai kurang lebih 100 miliar rupiah dirupiahkan. Jadi ada pembagian yang sangat besar di sana. Dari keterangan-keterangan yang ada itu memang beliau siap bersaksi membantu saya kalau memang ada operasi yang dibuat waktu itu untuk berkopor-kopor dalam money politik itu, dalam memenangkan salah satu anak dari menteri yang sedang berkuasa sekarang. Jadi kita belak-belakan aja, karena kata Pak Prabowo kemarin, dia tidak melihat partai, dia tidak melihat keluarga, dia tidak melihat dari mana sukunya. Sekarang saya sebagai anak bangsa menagih janji kepada Bapak Prabowo Subianto. Apakah betul beliau akan menunaikan asta cita berpihak kepada rakyat? Saya berjuang atas nama rakyat. Hidup rakyat yang melawan! Hidup! Hidup rakyat yang melawan! Hidup! Hidup rakyat yang melawan! Hidup! Saya akan konsisten sampai dengan terakhir. Karena di lingkaran ini pun seperti itu. Ada orang-orang dari partai penguasa, saya buka saja, yang memang sengaja merusak ini barang. Dan Pak Presiden harus mengatensi ini barang secara serius, karena itu orang ada di lingkaran Bapak. Ya, nanti setelah ini, ya mungkin kalau tidak ada respon dari KPK, saya akan buka semuanya di publik, di media, terkait rekaman itu, terkait anak menteri yang bermain money politik dalam jumlah yang besar. Saya berhak atas nama rakyat saya berbicara, sekalipun nyawa saya taruhannya saya berikan. Gak ada urusan sama mereka. Kalau memang mau berjuang buat rakyat. Sudah terlalu banyak penderitaan di sana. Berapa banyak puluhan ribu orang di PHK karena kelakuan dari mereka. Itu karena apa? Ulah pejabat yang tidak benar dalam birokrasi, membiasakan, membuat hal ini jadi biasa, hal suap sebagai biasa, hal yang lazim. Sementara di luar sana ribuan orang-orang kita itu, anak-anak muda yang susah mendapatkan pekerjaan saat ini karena ulah daripada pejabat yang korup. Di sini saya melawan sampai tuntas perkara ini. Di dalam tas saya bawa foto Pak Prabowo Subianto sebagai bentuk memang saya menanggapi isu yang kemarin Pak Prabowo lontarkan.
dia ingin merespon dalam berita media yang ini. Beliau merespon, saya bawa foto Bapak di KPK saat ini. Saya sebagai anak bangsa ikut serta membantu Bapak untuk menunaikan Asta Cita nomor 7 dalam pemberantasan korupsi. Silakan.